Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Santi Eulestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS saya yang berjudul benchmarking. Langsung saja kita ke slide pertama, yaitu di sini adalah pengertian. Benchmarking adalah suatu cara yang sangat sistematis atau suatu upaya penilaian performa pada layanan, produk, atau proses perusahaan dengan membandingkannya dengan layanan, proses, atau produk dari kompetitor lain yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Lalu slide selanjutnya itu di sini ada sejarah. Sejarah benchmarking dimulai sejak tahun 1973, namun demikian pada awal tahun 1930-an, para eksekutif muda dari perusahaan Toyota Jepang telah mengunjungi pabrik mobil Ford di Amerika Serikat dengan tujuan untuk mendapatkan dua masukan, yaitu teknologi dan penerapan bisnis atau praktik. Dari situlah awal mulanya muncul teori yang dinamakan JIT, Just in Time, yaitu suatu konsep yang mengembangkan penyempurnaan secara terus-menerus di tempat kerja. Dari tahun 1952 hingga tahun 1984, tidak kurang dari 42.000 perjanjian kerja telah ditandatangani sebagai bentuk kerjasama antara negara-negara tersebut. Hampir semua perjanjian itu berkisar tentang alih teknologi terbaik dan segala sesuatu yang dimiliki negara barat. Jepang menggunakan proses mengambil dan manfaatkan untuk kemajuan industrinya. Pada tahun 1960, industri-industri Jepang telah menyamai industri-industri barat. Keberhasilan Jepang dalam menggunakan teknologi barat untuk melakukan benchmarking terhadap kinerja mereka sendiri merupakan bukti reputasi mereka di dalam kancah perdagangan. Slide selanjutnya itu ada manfaat benchmarking. Yang pertama itu analisis kompetitif. Dengan membandingkan performa perusahaan saat ini dengan performa kompetitor lain, maka perusahaan Anda akan mampu mengidentifikasi bagian mana yang harus Anda tingkatkan atau Anda perbaiki. Selain itu, perusahaan Anda juga akan mendapatkan benefit yang sangat strategis dari kompetitor Anda serta mampu meningkatkan rata-rata perkembangan perusahaan. Yang kedua itu memantau performa. Anda akan mampu mendapatkan tren saat ini dengan melakukan kegiatan benchmarking. Yang ketiga itu ada perbaikan secara berkala. Selain itu, dengan melakukan benchmarking juga Anda akan bisa meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan. Lalu manfaat selanjutnya itu ada yang keempat, perencanaan dan penetapan sasaran. Setelah Anda berhasil melakukan benchmarking, maka perusahaan Anda nantinya akan mampu menentukan tujuan dan mentrik performa untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima itu meningkatkan rasa kepemilikan. Kegiatan benchmarking ini harus dilakukan dengan melibatkan setiap karyawan agar bisa memperoleh seluruh jawaban yang diperlukan. Yang keenam itu memahami kelebihan perusahaan. Kegiatan benchmarking mampu membantu mengidentifikasi posisi suatu perusahaan dalam suatu bidang industri. Untuk itu, jika Anda ingin meningkatkan bidang apapun dalam bisnis Anda, maka benchmarking adalah salah satu cara yang efektif untuk mempelajari bagaimana kompetitor lain bisa lebih unggul dan lebih sukses. Lalu slide selanjutnya itu ada syarat benchmarking. Yang pertama itu ada kemauan dan komitmen. Yang kedua keterkaitan tujuan strategi. Yang ketiga itu tujuan untuk menjadi terbaik, bukan hanya untuk perbaikan. Yang keempat itu pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada. Yang kelima ada keterampilan analisis proses. Yang keenam itu keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim. Lalu yang ketujuh di sini ada proses terdokumentasi.
Proses dokumentasi itu terbagi menjadi 3. Semua orang yang berhubungan dengan suatu proses harus memiliki pemahaman yang sama terhadap proses yang bersangkutan. Yang kedua itu dokumentasi sebelum adanya perubahan berguna dalam pengukuran peningkatan kinerja setelah dilaksanakannya benchmarking. Yang ketiga itu mitra benchmarking belum tentu akrab dengan proses yang dimana suatu organisasi. Slide selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan yang paling utama dari melakukan benchmarking adalah demi meningkatkan nilai lebih perusahaan dengan cara memperbaiki performa usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, serta hal lainnya dengan memanfaatkan performa dari kompetitor lain yang dianggap lebih baik. Yang slide selanjutnya itu ada tahapan benchmarking. Tahapannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami secara detail proses produksi atau proses saat ini. Yang kedua itu menganalisis proses produksi atau produk lainnya yang berkinerja baik. Yang ketiga itu membandingkan proses produksi atau produk sendiri dengan proses produksi atau produk yang berkinerja dengan baik. Yang keempat itu menerapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mendekati proses produksi ataupun produk yang berkinerja baik tersebut. Di sini ada slide selanjutnya. Jenis-jenis benchmarking. Yang pertama itu strategic benchmarking, yaitu benchmarking yang mengamati bagaimana orang atau organisasi lain mengungguli persaingannya. Yang kedua itu proses benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan proses-proses kerja. Yang ketiga itu fungsional benchmarking, yaitu yang melakukan perbandingan pada fungsional kerja tertentu untuk meningkatkan operasional pada fungsional tersebut. Lalu yang keempat itu performance benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan kinerja pada produk atau jasa. Yang kelima itu produk benchmarking, yaitu benchmarking yang membandingkan produk pesaing dengan produk sendiri untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan produknya. Yang keenam itu financial benchmarking, yaitu yang membandingkan kekuatan finansial atau mengetahui daya saingnya. Lalu selanjutnya ini adalah baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.